Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya Sumantri S, channel yang membahas tentang ngoding dan programmer, termasuk juga perkembangan teknologi saat ini, gitu ya. Dan kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Seperti biasa, di episode kali ini kita masih belajar tentang Django dengan topik integrasi PostgreSQL di Django Project. Nah, di video ini bagaimana caranya kita mengkoneksikan database PostgreSQL ke project Django kita ya. Tentu pada kesempatan ini saya akan memulai pertama dengan melakukan instalasi PostgreSQL, kemudian settings database PostgreSQL. Nah, apa itu PostgreSQL? Ya nanti teman-teman akan tahu ketika menonton video ini sampai selesai. Gimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini ya. So, mari kita mulai. Oke, jadi begini teman-teman. Minggu lalu kita sudah bahas tentang integrasi MySQL, iya kan? Dan di sana kita memulai dengan mendownloadnya terlebih dahulu. Akan sama nanti di video kali ini. Dan sekarang apa itu PostgreSQL? Nah, jadi PostgreSQL itu merupakan database management system atau DBMS ya, yang bersifat open source atau source terbuka atau secara gratis gitu ya. Dan tentu ini sangat diandalkan. Dan PostgreSQL juga punya banyak sekali fitur dan memiliki keunggulan. Salah satunya adalah keamanan, kemudian fleksibilitas, skalabilitas, performa, dan memiliki komunitas yang aktif. Dan tentu ini menjadikannya pilihan yang baik untuk mengintegrasikan PostgreSQL di Django project kita, gitu ya. Even PostgreSQL sendiri, mereka mengklaim bahwa mereka itu sebagai the world's most advanced open source relational database. Artinya, basis data atau database relasi dengan sumber terbuka tercanggih di dunia. Wow, gila, cool bro. Tidak juga dipungkiri, bahkan saya juga menggunakan database ini ya ke dalam website portofolio saya. Promosi, bre. Jadi silakan berkunjung ke website portofolio saya, silakan dilihat-lihat. Kalau memang ada pertanyaan, silakan kirim email. Nanti mudah-mudahan saya akan jawab ya. Oke, kembali ke topik pertama ya. Kita sudah masuk ke dalam website resminya PostgreSQL ya di sini, dan kita langsung aja ke download. Nah, bagusnya di PostgreSQL juga dia sudah support beberapa platform sistem operasi. Di sini kita bisa lihat hampir semua sistem operasi sudah support di sini ya. Dan nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan sistem operasi teman-teman. Oke, saya pilih macOS. Nah, di sini kita jangan download yang installer ini, tapi kita download yang Progress Apps di sini ya. Kita klik Progress App-nya dan kita ke download sini. Oke, kemudian download. Lalu ini untuk PostgreSQL-nya, dan kita scroll ke bawah. Coba lihat di sini ada grafik kliennya. Jadi nanti kita menggunakan pgadmin di sini ya. Ya, teman-teman bisa klik aja di sini logo pgadmin-nya. Jadi selain kita menginstal PostgreSQL, kita juga menginstal pgadmin-nya ya. Dan di sidebar-nya sebelah kiri download. Ini juga platform hampir semua sistem operasi ya didukung. Bahkan ada Docker juga di sini dan lain sebagainya ya. Ingat, kita pilih yang pgadmin 4 bukan pgagen ya. Pilih sesuai sistem operasi teman-teman masing-masing ya. Dan download pgadmin versi terbaru, versi 7 yang keluarkan di bulan Oktober ini ya, 2023. Nah, coba lihat di sini. Di sini tuh ada 3 pilihan, bisa menggunakan current maintainer ya. Kemudian ada pgadmin ARM64. Ini untuk MacBook yang chip M2 atau M1, dan ini pgadmin yang menggunakan Intel ya, prosesor Intel. Jadi kita download aja, klik. Oke, kita download. Nah, jadi anggaplah sudah selesai terdownload, dan kita ke menu download. Ini sudah selesai terdownload ya. Biasa kalau di Mac tinggal double klik aja. Ini mungkin bisa kita skip. Oke. Nah, bagusnya di
Mac ya, ini aplikasinya kita tinggal drag in aja di folder aplikasi. Sesimpel itu, bre. Ya, Windows mudah, di macOS juga lebih simpel cara instalasinya ya. Kita tunggu sampai ini selesai. Oke, sudah selesai terinstall ya. Kita pastikan apakah sudah muncul. Ya, ini sudah masuk. Kita geser di sini di developer tools-nya dan saya klik aplikasi PostgreSQL-nya. Tunggu diverifikasi. Oke, jika muncul seperti ini kita open aja ya. Dan muncul seperti ini. Ini kalau kita lihat masih mati ini servernya ya untuk PostgreSQL. Jadi kita bisa langsung initialize atau artinya merunning database-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa user dan juga database di dalamnya yang sudah disiapkan secara default gitu. Oke, ini kita minimize dulu, ini bisa kita cancel. Dan setelah kita install, ya jangan lupa untuk konfigurasi path-nya di sini. Ya, seperti itu. Ini kita copy aja dan buka terminal. Saya buka tab baru aja ya. Oke. Nah, nanti di terminal sini jangan lupa paste aja di sini ya, dan udah langsung aja di enter. Nanti jangan lupa masukkan password MacBook-nya, nanti akan muncul sepertinya kalau sudah selesai di install path-nya. Oke. Jika sudah selesai di install path-nya, kita coba masuk ke dalam PostgreSQL menggunakan terminal di sini ya. Sebenarnya bisa kita klik 2 kali yang ada di sini, tapi saya mau menggunakan terminal di sini aja ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan yang mudahnya seperti apa. Sudo min-u postgres PSQL. Ini maksudnya min-u usernya itu PostgreSQL. Jadi saya masuk di PostgreSQL-nya. Kalau kita lihat sini ada 2 user ya, Postgres dan juga Sumantris. Kita enter. Nah, ini sudah masuk. Kita coba lihat daftar database-nya atau user. Nah, ini sudah ada ya. Ada usernya atau name-nya Postgres, kemudian pemiliknya ada 2, Postgres dan juga Sumantris di sini. Oke, kita langsung aja buat database ya. Sebentar, sebelum kita mulai membuat database, kita install dulu pgadmin-nya di sini. Klik 2 kali. Ini kita agree aja, tunggu sampai diverifikasi. Ini kita skip aja. Nah, muncul juga seperti ini. Ini kita tinggal drag-in aja ke aplikasi. Ini filenya sangat besar ya, sekitaran 772 MB, hampir 1 gigaan. Dan ini mungkin agak sedikit lama tergantung dengan kapasitas hard disk atau storage penyimpanan teman-teman ya. Semakin banyak kapasitasnya, maka ini semakin cepat. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Oke, sambil menunggu mungkin kita buatkan dulu ya project Django kita ya. Padahal itu yang paling penting. Kita sering lupa gitu. Oke, saya sudah masuk di folder belajar Django 4.2LTS. Kita pastikan ya. Dan ini saya sudah aktifkan virtual environment-nya. Dan jadi kita tinggal install aja project-nya. Start project my site di sini. Oke, kita ls. Sudah ada seperti biasa ya. Kita rubah dulu project Django kita menjadi Django Project Postgres. Itu aja. Django Project Postgres. Oke, kalau kita ls, maka ini sudah ada. Kita masuk ke Django Project PostgreSQL-nya dan buka Visual Studio Code. Ya, sudah masuk ke dalam project Django kita dan seperti biasa ya, kita buka terminal. Ini kita jalankan aja di sini ya. Python manage.py run server. Oke, enter. Sip. Seperti biasa ya, ini selalu muncul karena kita belum melakukan migrasi. Oke, kita skip aja dulu itu ya. Kita ke Google Chrome dan buka 127. Oke, ini sudah jalan. Project Django kita sudah berhasil terinstall. Sekarang kita cek dulu pgadmin-nya. Sudah selesai atau belum? Wow. Masih belum juga, bre. Lama amat ini. Wajar ya, ini besar juga filenya. Tapi ya bersabar aja dulu teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Oke, tinggal sedikit lagi. Oke, sip, selesai. Ini kita cancel aja. Oke, ini juga kita closing. Servernya tetap nyala seperti itu. Kita ke terminal sini lagi dan ke PSQL menggunakan terminal. Kita pastikan apakah pgadmin-nya sudah terinstall ya. Kita jalankan dulu pgadmin-nya. Tunggu diverifikasi. Jika muncul seperti ini, kita open aja. Yang khawatir itu bukan error ya. Oke,
Ini muncul notifikasi, kita allow aja, kemudian ini biarkan aja seperti ini. Oke, loading, agak lama juga ya. Kita perbesar dulu. Oke, kita lihat, ini ada server yang sudah otomatis disiapkan oleh PG admin. Kita langsung aja buat database, create database, nama database-nya db my site di sini, jangan lupa titik koma dan enter. Oke, berhasil. Kita coba cek, pastikan. Sip, ini sudah ada ya. Nama database-nya DB My Site, pemiliknya adalah Postgres di sini. Oke, pastikan di terminal sudah ada dan kita pastikan di PG admin-nya itu tersedia atau ada gitu ya. Kita ke My Progress SQL. Nah, di database itu ada 3 ya. Ini yang default-nya disiapkan, ada Postgres dan juga database Sumantris di sini. Dan ini DB My Site yang baru tadi kita buat ya, kita create menggunakan terminal. Ini berhasil ya. Kalau kita cek di sini di skemanya itu masih belum ada tabel ya, masih kosong. Oke. Sekarang kita kembali ke Django Project. Langkah pertama kita settings dulu di sini ya. Kita scroll ke bawah, lewati langsung aja ke database di sini. Jadi ada dictionary nama database ya, dan di dalamnya itu ada daftar list default. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa walaupun ya Postgres SQL itu didukung secara resmi oleh Django, tentu kita harus menginstal PSY Copage-nya atau library atau modul baru untuk user bisa langsung berinteraksi dengan database engine kita yang ada di sini. Oke? Tapi sebelumnya kita lengkapi dulu ini dulu ya. Nah, name di sini itu adalah nama database-nya. Nama database-nya adalah DB My Site di situ. Ini ya. Ini sekali lagi saya ingatkan, ini harus sesuai ya teman-teman, tidak bisa salah, jangan sampai salah ya. Nama database dan usernya itu ini ya, ownernya. Kalau di Postgres SQL karena database ini pemiliknya, ownernya adalah Postgres ya, maka usernya kita namakan dia di sini sebagai Postgres aja di sini. Oke. Kemudian passwordnya karena saya pasangi password di situ. Jadi kita masukkan ya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja apakah ada password atau tidak. Kemudian masukkan juga host. Nah, untuk PostgreSQL di sini kita menggunakan local host aja ya. Karena memang PostgreSQL itu disimpan di dalam komputer kita atau komputer lokalan. Oke. Password user di sini, kemudian host name-nya, dan satu lagi jangan lupa yaitu port. Portnya itu apa ya? Saya lupa lagi. Kita lihat di sini di PostgreSQL, sini ya, portnya itu 54321, oke, 54321, hostnya localhost di situ ya, 54332 aja, tidak ada satunya, port database Postgres ya, Postgres. Oke, ini kita sudah settings untuk database-nya. Nah, perlu diketahui ya, teman-teman. Kalau kita jalankan servernya di sini, bentar, kayaknya sudah jalan servernya, Django-nya ya. Oh, ini akan secara otomatis karena kita sudah save settings.py, maka error. Tidak apa-apa, kita jalankan ulang. Kita jalankan aja di sini ya, supaya kita lihat perbedaannya seperti apa, atau kesalahannya seperti apa. Run server. Enter. Ini pasti akan error. Oh, bentar. Tidak ada error ya. Oke, kita ganti coba ya. Postgres SQL. Oke, kita save dan kita running ulang. Nah, ini akan error ya. Kenapa? Nah, coba perhatikan di sini errornya apa. Dia butuh, ini error tidak mendapatkan modul baru yang namanya adalah PSY Copage 2 atau PSY Copag di sini ya. Yang kita pasang sini adalah menggunakan database PostgreSQL. Sehingga dia butuh salah satu modul yang disiapkan oleh Django gitu ya. Oke, jadi di sini saya menggunakan PSY Copag versi 3, ini versi 2-nya ya. Bagaimana caranya? Installnya itu seperti ini, pip install PSY Copag. Itu aja ya, PSY Copag. Oke, kita enter, tunggu sampai selesai. Sip, sudah berhasil successful instalasinya ya. Coba lihat sini ada versi 3. Dipastikan ulang apa berhasil atau tidak. Oke, ketika kita refresh maka modul barunya itu sudah terinstall ya. Nah, ini sudah ada, sudah terinstall, dan untuk engine-nya sini kita tetap menggunakan Postgres SQL ya, karena memang kita menggunakan database PostgreSQL.
Kita coba jalankan aja servernya. Manage.py run server. Kita enter. Oke, berhasil jalan. Coba lihat. Kita pastikan di sini ya. Kita enter. Oke, no problem, tidak ada error, artinya jalan sukses. Nah, karena kita belum migrasi, maka seperti ini. Seperti biasa dengan yang video minggu lalu. Oke, kita cancel dulu untuk running servernya. Kita coba membuktikan ya. Python manage.py make migrations. Kita enter, maka tidak akan terdeteksi. Jadi, lagi-lagi saya tunjukkan kepada teman-teman, karena kemarin kita menggunakan MySQL, sekarang PostgreSQL, kita buktikan itu sama ya. Tidak terjadi perubahan dalam database-nya. Tidak terdeteksi. Oke, langsung aja kita Python manage.py migrate atau migrasi. Kita enter. Sip. Oke, sudah oke semua di sini. Dan kita pastikan di terminal untuk PostgreSQL-nya. Ya, apakah sudah masuk? Oke, sebelumnya teman-teman, kita masih menggunakan database Postgres di sini. Jadi kita masuk dulu ke database dbMySite di sini. Oke, sudah masuk dan database table. Sip, ini sudah masuk ya. Ada 10 baris atau ada 10 tabel di dalamnya. Sudah berhasil ada out group, kemudian out permission, user, dan lain sebagainya. Oke, untuk terminal sudah berhasil. Kita cek di pgadmin-nya. Ini masih belum ada perubahan. Kita klik kanan di database-nya sini, kemudian kita refresh. Nah, maka ada 10 tabel yang sudah berhasil kita migrasi tadi ya. Ini ya. Ini sama seperti yang ada di terminal sini. Oke. Ini sudah ada 10 tabel, dan kalau kita ke user, di sini tuh belum ada user sama sekali. Sekarang kita buat user ya di Django. Supaya ini di sini itu kita bisa masuk ke dalam adminnya yang ada di sini. Oke, bentar. Saya running aja di sini. Oke, lihat tanda merahnya sudah tidak ada karena kita sudah migrasi. Supaya kita bisa login ke Django administrasi di sini ya. Dan kita buat user baru, create super user. Oke, kita namakan admin. Emailnya tanya sumantris.com, passwordnya damin@123, damin@123. Oh, kalau damin tadi ya. Oke, kita no aja. Usernya tri@1234, tri@1234. Oke, successful. Kita pastikan di sini ya. Out usernya seperti biasa, sama seperti di MySQL, select from auth user. Maka itu akan ada. Coba lihat ya. Jadi ada username admin di sini, dan ini password kita, dan ini email kita ya, tanya@sumantris.com. Kita cek di sini pgadmin. Di sini klik kanan di out usernya, karena yang kita lihat adalah username yang baru kita buat, bukan create tapi select script di sini. Oke, nanti muncul sama perintah yang tadi kita gunakan di terminal, cuma ini lebih spesifik lagi ya, lebih lengkap. Kita running. Oke, betul ya, ini sudah terbentuk. Jadi ada ID 1, passwordnya ini tadi, kemudian sebagai super user, jadinya true, username admin, dan last name, first name itu masih kosong karena kita tidak generate. Stop true, aktif juga true. Nih, lihat emailnya tanya sumantris.com. Join hari ini. Jadi lengkap memang. Nah, sekarang kita sudah berhasil melakukan integrasi ke dalam database PostgreSQL kita ya. Jadi ya kira-kira cukup kayaknya deh. Kayaknya ini sudah cukup dengan apa namanya? Saya sudah menunjukkan bagaimana mengintegrasikan mulai dari make install, kemudian download, mulai dari download, kemudian install, dan sampai settings bahkan ya. Itu sudah selesai, dan memang hanya sedikit ada beberapa perbedaan penambahan modul ya. Kalau kita lihat di MySQL menggunakan MySQL Client, kalau di PostgreSQL menggunakan PSY Copeg versi 3 ya. Jadi memang itu wajib diinstalkan modulnya supaya user bisa langsung koneksi dengan database yang ada di sini. Oke, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya atau bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Oke. Jadi cukup untuk integrasi database PostgreSQL ya. Dan saya sudah contohkan menggunakan terminal dan juga GUI ya, versi pgadmin 4 di sini. Cukup sekian teman-teman. Dan mungkin itu aja untuk video kita kali ini.
Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena itu menjadikan saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial, khususnya tutorial di Django Web Framework. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di video seru lainnya. Saya Sumantri S, izin pamit. Bye.